Renungan Senin 19 Januari 2026, pekan kedua masa biasa tahun A. Puasa dan anggur baru dalam kantong baru. Bacaan Injil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Saudara-saudariku terkasih, bicara soal puasa sering diartikan dengan cara menahan diri dalam hal makan, minum, hawa nafsu, untuk menciptakan rasa takwa, kesabaran, dan kepedulian sosial seperti puasa dalam masa prapaskah. Sedangkan anggur baru dalam kantong baru adalah sebuah perumpamaan Yesus yang menekankan tindakan, ajaran kasih karunia dan karya Allah yang bersumber dalam hati dan pola pikir yang sama sekali baru. Pembaharuan dalam hal spiritual dan aksi nyata kasih yang murni. Saudara-saudariku terkasih, ketika orang-orang Farisi mempertanyakan mengapa murid-muridnya tidak berpuasa sedangkan murid-murid orang Farisi dan murid-murid Yohanes Pembaptis berpuasa, Yesus tegas mengatakan, dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktu pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jawaban Yesus ini menekankan 3 hal. Pertama, tentang puasa. Yesus tidak melarang orang untuk berpuasa. Ia juga sangat menghargai puasa. Namun puasa yang dimaksudkan Yesus adalah puasa dalam arti khusus penantian. Murid-murid Yohanes dan orang Farisi berpuasa karena Yohanes sedang mempersiapkan mereka untuk menantikan kedatangan Anak Manusia, Sang Mesias. Sedangkan para murid tidak berpuasa karena Yesus sedang ada bersama mereka. Kedua, pengantin di antara mereka. Kehadiran Yesus di antara para murid sebagai simbol hadirnya kerajaan Allah. Maka mereka harus bergembira, bukan berpuasa. Artinya mempelai pria itu telah tiba dan tidak pantaslah sahabat-sahabat mempelai itu berpuasa selama mempelai itu ada di tengah-tengah mereka. Ia sedang mengadakan perjamuan kasih dengan mereka. Ketika kerajaan Allah dinyatakan, puasa kehilangan artinya. Ketiga, saat puasa, waktu pengantin itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Bagi Yesus saat puasa akan tiba. Puasa terjadi karena kerajaan Allah sudah diambang pintu. Maka saat puasa bagi Yesus adalah simbol pertobatan, berpaling dan menyerahkan diri kepada Allah Sang Mempelai. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Kita tidak perlu mempersoalkan ada puasa atau tidak adanya puasa. Yang pasti bagi kita adalah ada saatnya untuk berpuasa, dan hendaknya kita memanfaatkan saat puasa itu dengan sebaik-baiknya untuk memperbaharui sikap hidup kita, perbuatan kita di hadapan Allah maupun sesama kita. Lebih dari itu, suasana hati kita juga harus gembira, damai dalam mengikuti perjamuan Tuhan. Kita bergembira bersama Yesus sebagai mempelai pria yang hadir di tengah-tengah kita, karena Dia adalah sumber hidup kita. Dialah yang akan menjadikan kita sebagai murid-murid-Nya.